Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Wisnugroho, mahasiswa PPG kategori 2 Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Mahmud Samsul Alam, SPD MPD, yang kali ini akan menjadi narasumber untuk analisis identifikasi masalah dan juga eksplorasi penyelesaian masalah dalam PPG saya. Nah, untuk pertama-tama Pak Alam, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Alam, sebelum kita masuk di wawancara, silakan Pak Alam untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Mahmud Samsul Alam, SPD MPD. Saya mengampu kelas 5 SD Pujian Prestasi, yaitu satu SD di Korilcam Depok, wilayah Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Kudus. Saya mulai mengajar tahun 2009 sampai sekarang dan di kelas tinggi. Pertama kelas 4, sekarang kelas 5, dari mulai 2019 sampai 2022 saya mengajar kelas 5. Jadi itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Alam. Untuk efektivitas waktu, langsung saja kita gali informasi dari Pak Alam terkait identifikasi masalah yang ada di sekolah saya, Pak. Oh iya. Nah, kebetulan ini saya mengidentifikasi beberapa jenis permasalahan. Nanti ada 6, Pak, permasalahannya. Ada 6? Ya. Mari kita kupas satu persatu ya, supaya nanti lebih jelas. Kita mulai dengan terkait permasalahan pedagogi, literasi, dan numerasi. Nah, permasalahan ini Bapak, saya menemukan 3 masalah. Ya. Yang pertama itu rendahnya semangat belajar pada peserta didik. Ya. Itu kalau di tempat saya ya terlihat dalam pengiriman tugas mengerjakan PR itu ada beberapa yang terlambat, bahkan ada yang lupa mengerjakan. Itu menunjukkan semangatnya rendah. Kalau menurut pengalaman dari Pak Alam ini bagaimana? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pengalaman saya ya. Saya juga mengajar kelas tinggi juga ya. Ya, pasti kelas 5. Pak Adi Wisnugroho sebagai pelengkap tugas ini ya, untuk melengkapi tugasnya menjalani kuliah PPG kategori 2. Ya, sebenarnya kalau dari pengalaman saya sangat kompleks sekali masalah peserta didik, bagaimana proses belajar di kelas ya, memang dari karakter anak, dari latar belakang keluarga, dari minat belajar siswa sendiri ya, itu sudah sangat banyak sekali masalah yang akan kita temui. Nah, saya yakin Pak Adi Wisnugroho ini sudah sangat berpengalaman juga, karena sudah berapa tahun Pak? Sudah 2016 ya, itu sudah lama ya, 6 tahun. Itu pasti sangat sering menjumpai masalah-masalah yang di kelas ya. Dan terkait dengan pertanyaan yang Mas Adi Wisnugroho tanyakan, tanya tadi tentang rendahnya minat siswa. Ya, semangat siswa dalam belajar. Rendahnya semangat siswa dalam belajar. Ini juga tidak bisa kita langsung satu justifikasi bahwa dalam satu kelas itu ada beberapa masalah yang akan kita kupas, kita eksplorasi ya. Karena kita bisa identifikasi masalah berdasarkan di sekolah kita sendiri, di kelas kita, berdasarkan karakter siswa, latar belakang siswa, minat belajar. Nah, kalau menurut saya sendiri yang pernah saya alami juga, yang pernah saya pegang di kelas saya mulai dari 2009 sampai 2022 ini banyak sekali. Pertama, misalkan motivasi belajar siswa dalam membaca, ya membaca dulu. Jadi mengikuti pembelajaran, betul sekali, mengikuti pembelajaran dari membaca, kemudian berbicara, kemudian ikut serta aktif dalam pembelajaran. Nah, itu juga sangat kita pahami sebagai indikasi atau indikator bahwa anak tersebut apakah memang sudah bisa mengikuti pembelajaran, semangat atau tidak. Nah, itu sangat terlihat. Jadi nanti kita juga bisa
menggali lebih dalam lagi berdasarkan literatur yang ada, dari jurnal-jurnal yang sudah terbitkan di mungkin di jurnal Scopus mungkin yang memang sudah teridentifikasi bagus. Dan nanti kita juga bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Mungkin Pak Adi nanti bisa lebih banyak. Cuman nanti yang dijadikan kita sebagai acuan pedoman, mungkin nanti lebih mudahnya Pak Adi bisa dengan cara penggalian informasi latar belakang siswa. Nah, dari situ nanti Pak Adi akan bisa mengetahui berbagai macam masalah yang kaitannya dengan rendahnya semangat belajar. Pertama tadi kita identifikasi siswa dulu. Iya, dari apa itu latar belakangnya, minat belajarnya, gaya belajar ya. Gaya belajar. Jadi mungkin itu salah satu yang mungkin nanti bisa banyak sekali Mas Pak Adi gali. Jadi tidak usah muluk-muluk dulu. Yang penting kalau menurut saya yang penting yang memang mendesak memang harus ditindaklanjuti atau dievaluasi atau diberikan solusi, carikan solusi yang di dalam kelasnya Pak Adi tersebut. Dari berbagai macam masalah rendahnya semangat belajar, Pak Adi tentukan yang paling mendesak dan memang urgent dan memang bisa ditangani Pak Adi dalam waktu dekat. Itu yang mungkin saya tekankan di situ. Karena kalau Pak Adi menggali masalah rendahnya semangat belajar itu sangat kompleks sekali, luas. Tidak bisa 1, 2, 3 bahkan sampai ribuan kalau kita diskusikan bersama. Mungkin ada rasa di sekolah sendiri atau latar belakang siswa dulu atau gimana gitu. Ya. Karena di setiap sekolah dengan sekolah yang lain akan berbeda. Terima kasih untuk rendahnya semangat. Mungkin itu tergantung gurunya ya dalam menyikapi dan sesegera mungkin mampu mengambil keputusan untuk penyelesaian. Ya. Nah, berikutnya ada terkait dengan literasi yang numerasi ya Pak. Di tempat saya di kelas 5 itu masih banyak ditemukan katakanlah kemampuan dasar berhitung, dan tambah kurang kali bagi itu Pak. Kadang masih susah itu, jadi mengakibatkan dalam kita mengajarkan materi yang lebih spesifik nanti bisa kesulitan. Katakanlah pecahan itu nanti ada KPK, ada pelipatan, ya kan, ada pembagian juga di situ. Ternyata masih sulit untuk dimengerti anak-anak. Nah itu bagaimana ya? Kalau saya identifikasi beberapa murid saya itu dalam menghafal malas tidak mau menghafal, dalam kemampuan yang dasar tadi matematika. Terus ketika menemui kesulitan matematika itu rata-rata menyerah, merasa matematika memang sulit bagiku, terus nyerah, tidak ada perjuangan sehingga tidak ada perubahan bagi anak-anak dalam belajar. Itu bagaimana kalau menurut pengalaman Pak Alam? Ya, ini saya yakin pasti hampir bahkan mungkin seluruh peserta didik atau mungkin di seluruh satuan pendidikan ya, entah itu nanti di sekolah di perkotaan atau di pedesaan, pasti akan menjumpai kasus ini karena ini mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika di samping itu juga di kelas tinggi juga. Di kelas tinggi kan matematika nanti tidak bisa dijadikan tematik karena memang lebih tingkatan tinggi sesuai kurikulum juga. Kurikulum kan tidak memperkenalkan untuk tematik. Saya yakin dan hampir mungkin seluruh akan merasakan ini. Karena apa? Matematika di sini siswa tidak hanya mengandalkan pemahaman, tapi juga memang harus lebih pengaplikasian. Jadi identifikasi masalah yang mengenai siswa sulit untuk menghafal, siswa atau malas untuk belajar mengulangi di rumah sendiri. Iya, khususnya matematika ini numerasi ini memang sangat sering kita jumpai. Kalau dari pengalaman saya sendiri, sebenarnya tuh cara ataupun identifikasi masalah yang kita temui itu sangat mudah untuk kita selesaikan sebenarnya. Dari bagaimana kita membuat siswa itu atau peserta didik menjadi tertarik dengan pelajaran senang.
Nah, dengan cara apa? Pastinya kalau menurut saya yang alami sendiri ya, saya sendiri yang dari kelas yang saya ampuh, biasanya saya tetap ketika melaksanakan pembelajaran, memberikan pelajaran matematika, pasti saya harus siapkan media pembelajaran ya. Ini yang sangat penting karena matematika kalau hanya berupa teori atau sebuah angan-angan, bayangan, siswa pun akan sulit. Tidak hanya siswa, kita sendiri pun apabila dijelaskan hanya dengan berupa angan-angan, sedangkan di sini kita harus kontekstual seperti pecahan buah semangka ya, kita pecah seperti itu ya Pak. Ketika media itu sudah terpenuhi, kita sediakan, kita kita siapkan untuk pembelajaran, itu akan mempermudah kita dalam memberikan materi dan siswa sendiri dalam memahami materi numerasi. Itu mungkin yang utama, yang paling utama. Bila di samping nanti ada gangguan dari media IT juga video audio layar itu juga bagus ketika kita tampilkan sebuah video itu video pembelajaran yang menerangkan satu materi tertentu di suatu matematika, itu juga bagus. Tapi mungkin yang lebih mudahnya bagi kita ya memang alat peraga atau media yang berupa real kontekstual yang mereka lihat sehari-hari, media yang memang setiap hari dijumpai oleh siswa. Makanya di awal tadi saya sampaikan, kenali dulu latar belakang siswa, dari mana, dari lingkungan keluarga, teman-temannya seperti apa. Nah, kalau sudah tergali itu maka kita akan mudah mencari tahu bagaimana identifikasi yang bisa kita solusikan ya, kita bisa berikan solusi. Baik Pak Alam, di sini saya menggarisbawahi bahwasanya dalam rendahnya kemampuan belajar anak itu kita memiliki satu senjata adalah media yang terutama untuk merangsang anak-anak dalam mengikuti pembelajaran agar lebih menarik dan juga mereka mendapatkan pengalaman belajar yang lebih konkret seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekedar angan-angan, oh ini setengah itu bagaimana, oh ternyata katakanlah ada buah, bisa semangka, atau kita bisa membawa roti, gitu bisa ya. Oke, terima kasih Pak Alam untuk pencerahannya. Untuk ini selanjutnya terkait dengan minat baca anak. Nah, membaca itu merupakan salah satu kunci di mana dapat memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan. Nah, sekarang ini itu budaya kita lah ya, budaya kita di Indonesia itu membaca itu memang kurang. Termasuk di tempat saya, anak-anak kita terus terang tidak memiliki perpustakaan, tapi kita berusaha memfasilitasi anak dengan berbagai macam buku bacaan. Kita tempatkan di pojok baca. Pojok baca. Oh, loh kok tidak ada yang membaca, ini gimana Pak? Judul bukunya itu aja Pak. Pak, ini enggak ada. Katakanlah sekarang anak-anak sudah mulai mengenal gadget HP ya, semuanya kan video, animasi tidak semua. Terus mereka ketika melihat buku yang katakanlah 2 dimensi atau gimana itu ya, apa 1 dimensi itu tidak ada gerak, ada gambar, kadang juga terbatas, itu mereka kurang tertarik dan mereka tidak sadar bahwasanya tadi buku itu mampu memberi informasi lebih dan merupakan jendela dunia atau jendela ilmu seperti itu. Untuk Pak Alam ini bagaimana ini untuk istilahnya keberadaan pojok baca ini agar bisa lebih maksimal lagi atau dikonsep bagaimana? Dari apa yang Pak Adi jelaskan tadi, bahwa siswa masih belum semangat dalam membaca, minatnya masih belum, padahal sudah ada pojok baca di kelas ya. Di kelas itu ada pojok baca. Nah, ternyata ada kata kunci Pak tadi yang disampaikan oleh siswa. Jadi Pak Adi mengatakan bahwa siswa tidak tertarik karena judulnya itu saja. Nah, sebenarnya itu sebagai kata kunci Pak. Itu mungkin bisa mewakili dari beberapa siswa di kelasnya Pak Adi. Nah, apa yang terjadi atau apa yang kita tangkap dari pesan siswa tersebut? Tandanya kita memang harus lebih jeli, kita lebih inovatif, lebih kreatif ketika ada masalah tersebut. Nah, dari kata kunci yang siswa tadi sampaikan bisa kita simpulkan sebenarnya
ternyata di pojok baca itu masih banyak kekurangan. Ya, termasuk buku ya, buku dan variasi buku. Di sini peran dari pemilihan buku ini penting juga, karena di mana mungkin kalau saya sih belum tahu secara pasti sejarahnya, cuman dari pernyataan siswa yang tadi disampaikan itu menandakan bahwa buku tersebut tidak menarik. Nah, sedangkan kita tahu bahwa karakter anak di usia kelas 5 kelas 5 itu memang buku itu harus kita pandai-pandai dalam memilih. Kita jangan sampai memberikan buku bacaan yang tidak ada variatifnya, tidak ada gambarnya, tidak ada ilustrasinya. Nah, itu kalau kita melihat di buku modul di keluarga teman itu sudah bagus sekali Pak. Kalau Bapak bisa lihat, kalau bisa lebih dalam lagi dalam membuka buku atau mengecek di buku Kemendikbud itu modulnya, itu sangat variatif dan ilustratif. Ketika anak membaca sekali, membuka buku sekali akan tertarik. Karena apa? Karena ada buku di situ yang banyak sekali gambar-gambar yang bisa menarik perhatian siswa untuk membaca. Nah, di sinilah kekurangan dari pojok baca yang mungkin ada di kelas tadi. Nah, itu bisa dijadikan referensi nanti. Katakanlah bagaimana kita mempersiapkan pojok baca yang sesuai kebutuhan siswa. Jadi, online mungkin bisa ya Pak? Bisa sekali, digital. Jadi ada perpustakaan digital. Mungkin nanti di situ Pak Adi bisa berikan. Kami mendapat ini kemarin ada promo. Bisa itu ya. Bisa juga. Nanti diberikan buku digital. Anak mungkin diberikan satu meja satu laptop atau Chromebook. Nanti diberikan buku digital yang bisa dibaca siswa, dan itu akan sangat membantu. Oke, terima kasih Pak Alam. Untuk masalah pedagogi literasi numerasi ini saya rasa sudah tuntas. Terima kasih sekali informasi lengkap yang saya dapatkan. Berikutnya ini masih ada 5 topik lagi Pak. Yang berikutnya adalah kesulitan belajar siswa termasuk yang berkebutuhan khusus. Jadi ini pembelajaran yang diferensiasi Pak. Nah, itu kami menemukan masalah-masalah klasik katakanlah lambatnya siswa dalam memahami pembelajaran terus ada lagi kurang percaya diri dalam mengerjakan soal Pak. Itu katakanlah ada soal saya kasih, itu sudah ada jawabannya di buku yang mereka baca. Pak, ini sudah benar Pak, ini bagaimana Pak? Dia itu ingin memastikan jawaban yang mereka tulis itu sebuah jawaban yang benar. Jadi mereka itu masih kurang percaya diri. Dan juga ada beberapa siswa melalui penjelasan itu kurang paham. Seperti katakanlah itu saya mengidentifikasi sendiri, apa mungkin media yang saya gunakan itu terlalu monoton. Katakanlah kita sekarang terus terang Pak, dengan adanya pandemi kemarin itu kita mengejar capaian materi itu banyak sekali kita tertinggal. Apalagi kemarin hampir 2 tahun pembelajaran tidak efektif. Terus sekarang kita merasa anak-anak sudah kelas 5 dan capaian kelas 5 itu apa saja itu kita harus kebut seperti itu. Dan saya cenderung fokus ke LKS Pak. Nah, itu kira-kira bagaimana pokok penting yang bisa saya lakukan dalam eksplorasi masalah ini biar terpecahkan. Kalau dari pengalaman saya, ini sempat saya alami juga, karena memang pandemi terasa sangat sekali kita rasakan, termasuk di SD saya sendiri di kelas 5 beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mulai awal-awal kita masa berat karena kesulitan. Tapi kita juga tidak perlu menyerah seperti itu, karena di sini dalam hubungan kita dengan siswa ini justru langkah kita bagaimana memahami siswa. Jadi nanti kita juga harus bekerjasama, tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita harus bekerjasama dengan wali murid yang sebagai orang tua di rumah, dan memang setiap
hari itu lebih sering berkumpul ya, bisa memantau bagaimana belajar di rumahnya. Nah, kita menjalin hubungan dengan wali murid nanti, kita juga bisa menggali kebiasaan-kebiasaan yang siswa lakukan di rumah. Ketika di rumah bagaimana, apakah malas-malasan, apakah setiap hari bermain HP dan terus tidak pernah belajar, padahal HP itu bisa digunakan untuk belajar, sangat bisa. Ya, di sini kita bisa mencari tahu, kita bisa menemukan masalahnya, kita juga bisa menemukan solusinya sebenarnya. Nah, terkait dengan percaya diri siswa yang kurang, tadi Pak Adi sempat sampaikan percaya diri kurang, ini satu masalah yang memang mungkin tidak semuanya, ada beberapa. Dan dari pengalaman saya, ini salah satu kekurangan komunikasi yang lebih mendalam antara guru dengan siswa. Jadi mungkin di luar pembelajaran, mungkin saat-saat ketika istirahat atau saat ketika pulang sekolah, kita jarang untuk interaksi dengan siswa, ngobrol bareng, walaupun dengan sederhana mungkin ringan yang membuat anak itu nyaman dengan kita sebagai guru. Nah, ketika kita sudah menjalin hubungan dengan siswa, komunikasi yang bagus, mudah untuk siswa memahami pembelajaran ketika dia sudah nyaman dengan gurunya, tidak malu-malu ketika diberikan tugas, tidak sungkan, terus tidak berani tidak minder. Nah, itu karena sudah kenal dengan gurunya. Karena kita sering menjumpai anak seperti itu disebabkan karena anak sendiri belum sama anak belum menjadi kedekatan yang kurang yang bagus. Itu juga tugas dari guru sebenarnya. Kita sebagai guru memang harus mengenal siswa. Katakanlah membuat iklim belajar di kelas ataupun di sekolah itu menjadi yang menyenangkan untuk anak-anak, sehingga anak-anak tersebut bisa mengeksplorasi dirinya, sehingga bisa tampil maksimal dalam segala aktivitas di sekolah gitu ya. Kata kuncinya ketika anak nyaman dengan gurunya untuk belajar, pasti dia akan mudah untuk mengekspresikan keinginannya, mengekspresikan pola pikirnya, mengekspresikan kreativitasnya. Nah, di situ kata kuncinya adalah hubungan komunikasi guru dengan siswa. Kalau ini Pak, terkait dengan pemahaman oleh siswa terkait dengan penjelasan guru, itu kalau dilihat dari sudut pandang pembelajaran yang dilakukan Pak. Dari sudut pandang yang pembelajaran yang dilakukan. Nah, itu anak-anak kan seperti tadi yang disampaikan, gaya belajar ini suka apa cepat dalam menangkap pembelajaran ketika mendengarkan, ini cepat ketika diperagakan, ini cepat ketika melihat tayangan audio dan seterusnya. Itu langkah guru bagaimana ya Pak? Ya, betul sekali Pak. Itu salah satu masalah yang bisa kita atasi sebenarnya, karena memang di dalam kelas kompleks sekali latar belakang siswa, minat belajar siswa seperti apa, dan karakter belajarnya sendiri. Ada yang audio, visual, ada yang psikomotorik atau lebih ke kinestetik. Nah, itulah nanti kita bisa terapkan diferensiasi belajar. Kita bisa membedakan, bukan membedakan ya, kita bisa menggabungkan atau mengkelompok-kelompokkan berdasarkan minat belajar, berdasarkan cara belajar. Nah, disinilah nanti kita bisa mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa dan menyampaikan transfer ilmu lah, katakanlah dengan cara berdiferensiasi pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Alam. Kita masuk ke poin 3, ini terkait dengan membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, ketika pandemi itu memang komunikasi kita harus intens dengan orang tua, dengan siswa ya. Dalam hal tersebut itu kita menemukan berbagai macam permasalahan. Nah, ketika ada anak yang tidak belajar di rumah, itu orang tua cenderung membiarkan. Ketika ada tugas, itu ada juga yang orang tua tidak menyampaikan ke anaknya, dan macam-macam. Ada juga siswa yang
ini saya menemukan jarang tidak sering tidak masuk sekolah. Nah ini karena faktor orang tua juga orang tua sering ngajak kemana seperti itu dengan alasan yang katakanlah kurang cocok lah kalau ketika ujian dengan katakanlah pergi kemana itu kan tidak pas seperti itu. Nah bagaimana tips atau dalam menjalin hubungan ini antara orang tua dan siswa menurut Pak Alam? Ya, jadi memang beberapa kali juga kita sering jumpai, terutama ketika seorang siswa sering tidak masuk. Di sini kita dituntut untuk bisa membangun relasi hubungan dengan wali murid, dengan orang tua terkait perkembangan belajar siswa di sekolah. Kita juga harus selain memberikan pengertian kepada siswanya sendiri, kita juga harus bisa dan memang kita mampu menyampaikan ini kepada wali murid bahwa kita harus bekerja sama dalam rangka mendidik putra putri yang memang di sekolah kita dibebankan kepada bapak ibu guru ketika di sekolah. Di rumah juga orang tua harus ikut peran aktif membangun, mendorong siswa untuk belajar dan tidak suka membolos. Nah, ini yang sering sayangnya di situ orang tua mendukung. Ada memang kita tidak bisa pungkiri ada, karena saya juga pernah menelisik atau juga pernah menelusuri tersebut, karena terjadi juga anak izin terus kok bisa terus ternyata ketika saya telusuri memang orang tua mendukung. Diajak kemana gitu? Diajak kemana. Nah inilah peran kita sebagai guru membangun relasi hubungan dengan orang tua. Selain kita menjelaskan kepada siswa, kita juga harus memberikan kepada orang tua. Ya, bagaimana tanggung jawab seorang siswa di sekolah ketika memang tidak penting atau memang tidak sangat mendesak, jangan sampai tidak sekolah. Itu yang kita dituntut untuk inovatif. Ya. Kita harus kreatif dan tanggap. Nah, ini yang harus kita latih juga, kita asah dan kita pelajari bersama-sama. Termasuk ini ada komunikasi hubungan erat di pusat pendidikan seperti itu ya Pak. Katakanlah sekolah, masyarakat dan orang tua itu harus kerja sama dengan baik untuk kepentingan peserta didik kita. Seluruh stakeholder harus bisa bekerja sama. Terima kasih. Saya rasa itu ya kata kuncinya adalah di sini saya menemukan bahwasanya hubungan itu tidak hanya antara guru dan siswa saja, tapi ada sekolah, ada orang tua dan juga masyarakat di lingkungan sekolah tersebut, di lingkungan di mana anak itu tinggal untuk bersama-sama mengawasi, mendampingi anak-anak dalam tumbuh kembangnya untuk aktif dalam belajar dan mencapai cita-cita anak. Berikutnya Pak, ini ada terkait pemahaman model. Ini kita pahami sendiri bahwasanya model-model pembelajaran itu secara inovatif atau yang menarik, yang tepat digunakan untuk sebuah pembelajaran itu memang kita menemukan berbagai macam permasalahan. Ada kurangnya guru dalam menggunakan model, kita tidak ada katakanlah tidak menggunakan IT itu suasana kelas menjadi kurang menyenangkan. Tidak ada suasana baru yang memantik siswa itu untuk lebih aktif belajar. Juga mengakibatkan ini ketika kelas tidak aktif itu rata-rata kemampuan capaiannya katakanlah sebagian besar rendah seperti itu Pak. Nah, saran Pak Alam sendiri ataupun identifikasinya terkait dengan masalah ini itu sebaiknya bagaimana? Terima kasih Pak. Ini malah justru harus kita laksanakan setiap saat ketika kita mengajar. Model pembelajaran yang menarik. Memang kita bisa mengetahui banyak sekali model-model, ada PBL program listening, ada PJBL, ada discovery learning juga. Kaitannya dengan masalah atau model yang bisa kita gunakan atau kita terapkan itu kita juga sesuaikan juga. Di sini peran kita sebagai guru, kita dituntut inovatif
khususnya dalam merancang rencana pembelajaran. Nah di sini yang penting, karena nanti di situ bapak atau kita sendiri itu akan bisa dengan baik menerapkan model pembelajaran ketika rencana pembelajaran kita sudah tersiapkan dengan bagus, terancang dengan sistematik dan memang sesuai dengan permasalahan yang ada. Berpusat pada siswa. Jadi nanti kita sesuaikan masalahnya. Ketika kita sudah sesuaikan masalahnya, model mana yang bisa kita lakukan? Apakah PJPL yang berorientasi pada proyek, apakah PBL yang masalah itu ya, problem based learning, itu nanti kita bisa lakukan ketika kita sudah tahu masalahnya sudah ada. Jadi katakanlah guru jangan ceramah terus ya Pak. Dan juga ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kita itu terlalu mengejar capaian materi. Jadi itu kita yang mengerjakan LKS terus, guru materi yang selesai terus, dan ternyata ada celah yang ternyata telah di guru sendiri ya. Katakanlah kurang variatif ataupun kurang menyajikan pembelajaran yang tampil beda, seperti katakanlah tadi PBL, PJBL, sehingga anak-anak itu ada pengalaman baru dalam proses pembelajaran. Dan perlu diingat juga Pak, ketika kita menerapkan model pembelajaran, kita harus juga menyiapkan media. Inovasi kita tunjukkan, kita menjadi guru yang inovatif, gunakan media yang ada yang di era yang milenial seperti ini, di era digital. Gunakan semua platform yang sudah ada ini, kita masukkan dalam pembelajaran, misalkan menggunakan media artificial, proyektor, bisa nanti dimasukkan ke video YouTube mungkin, ataupun bisa juga kuisis digunakan evaluasi siswa itu menarik juga bagi siswa, bisa lebih menarik bagi siswa juga, meningkatkan proses pembelajaran yang nantinya muaranya siswa juga dalam dievaluasi kita peningkatan hasil yang dicapai. Hasil belajar siswa sangat ada korelasinya dengan media apa yang kita gunakan, model apa yang kita terapkan. Jadi itu nanti proses pembelajaran yang sangat sistematik. Nah, terima kasih. Intinya model ya Pak, harus kita kuasai ya, mau tidak mau kita secara pelan-pelan kita harus sesegera mungkin menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, berikutnya Pak, ini kita masuk ke poin literasi numerasi Advanced Material Misconception HOTS. Nah, ini saya lebih cenderung menyoroti permasalahan terkait dengan HOTS Pak. Yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya materi dasar saja itu kita masih menemukan berbagai macam kesulitan. Nah, ini ada high order thinking skill Pak. Nah, di sisi lain guru juga masih adaptasi dengan adanya HOTS, apalagi untuk siswa yang dituntut untuk katakanlah menyelesaikan permasalahan berbasis HOTS tersebut. Di sini saya menemukan permasalahan matematika seperti pecahan Pak. Terus ada permasalahan terkait dengan ini adanya ANBK. Itu kan HOTS itu kita itu belum terbiasa Pak. Guru katakanlah belum terbiasa, apalagi muridnya. Yang bisa kita lakukan itu apa ya Pak terkait dengan soal atau pembelajaran yang HOTS tersebut? Terkait dengan pembelajaran atau soal-soal yang berbasis HOTS high order thinking skills. Di situ kita harus bisa, memang sebelum siswa kita arahkan untuk bisa mengikuti mengerjakan soal-soal HOTS, memang kita sendiri juga harus bisa menguasai terlebih dahulu. Nah, di sini biasanya kalau saya pribadi mengalami masalah seperti ini, memang pembelajaran saintifik ini penting sekali. Di kurikulum 13 itu sangat populer pembelajaran saintifik. Di sini siswa diarahkan untuk berpikir kritis. Jadi ketika kita sebagai guru mulai mengarahkan siswa berpikir kritis, disitulah awal mulanya kita menyelesaikan masalah HOTS.
Berarti dalam evaluasi yang HOTS harus didasari dengan pembelajaran yang HOTS itu ya Pak? Iya, pembelajaran HOTS itu memang dari pengarahan guru agar siswa-siswa atau siswa-siswi atau peserta didik berpikir kritis. Karena di soal HOTS tersebut kita atau siswa itu bisa mengerjakan soal ketika peserta didik berpikir kritis. HOTS tersebut komponen yang ada itu mencakup kemampuan siswa dalam berpikir kritis, menyelesaikan soal yang khususnya biasanya lebih banyak berupa cerita. Ya, nah di sini HOTS pasti saya yakin banyak sekali cerita, walaupun tidak semuanya Pak. Ada yang tidak berupa cerita tapi dia konteksnya atau dia narasi yang panjang. Ya, itu HOTS. Itu peran dari penerapan pembelajaran saintifik itu sangat penting Pak. Karena di pembelajaran saintifik ini mengarahkan siswa berpikir kritis untuk mudah memahami soal-soal HOTS. Nah, kemudian juga untuk penyelesaian itu HOTS Pak. Saya sendiri juga itu mengalami ini dikerjakan satu kali satu soal katakanlah dengan bimbingan guru itu kurang lebih 20 menit itu ya kurang lah. Jadi mungkin perlu banyak latihan menjumpai soal berupa atau berbasis UTS tersebut ya Pak. Jadi apa namanya drill ya, bisa latihan. Makanya tidak akan bisa kita lakukan suatu keahlian tertentu tanpa latihan. Walaupun itu mudah, tanpa latihan pun sangat mustahil kita harus pembiasaan ya. Pembiasaan latihan. Nah, berikutnya ini masih terkait dengan materi ya, cakupan materi. Di sini itu saya menyoroti apa ya, yang mungkin jarang dilihat. Ini saya melihat bahwasanya itu pembelajaran bahasa Jawa. Ya, ini di pembelajaran lain itu sudah melalui berbagai macam perkembangan. Katakanlah ada perubahan kurikulum, ada perkembangan sekarang juga ada Merdeka Belajar ya Pak. Nah, itu saya rasa pembelajaran bahasa Jawa sendiri itu kurang tersentuh dan cenderung sekarang itu terus kalau bisa menulis aksara Jawa mau apa. Nah, kita apa ya, dengan hal-hal sini seperti itu tuh bagaimana langkah kita agar meminimalisir hal tersebut dan juga memberi penerapan atau nilai-nilai bahwasanya kebudayaan Jawa itu baik, menanamkan budi pekerti unggah-ungguh, bahasa krama, sopan santun. Nah, itu kan juga lekat sekali dengan budaya Jawa. Nah, itu saya apa ya, bagaimana sikap kita terkait dengan zaman yang semakin cepat ini, dan kemudian penutur bahasa Jawa, terus pengguna bahasa Jawa, menulis aksara Jawa ataupun keterampilan seperti mocopat, seperti katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Jawa tadi semakin berkurang di kita. Jadi kita sebagai guru itu dengan masalah-masalah tersebut itu bagaimana? Ya, ini kaitannya dengan muatan pelajaran. Ya, karena bahasa Jawa sendiri ini kan tidak nasional. Dia muatan pelajaran yang ada di daerah tertentu, itu di Jawa. Ya, wajar sekali ketika memang kasus itu terjadi, masalah tersebut muncul karena bahasa Jawa sendiri, orang Jawa sendiri belum atau malah semakin meninggalkan budayanya atau bahasanya. Nah, di sini sangat penting sebenarnya. Ini peran guru juga yang harus inovatif dan kreatif dan motivator. Sebagai motivator di sini, kita jangan sampai sebagai seorang guru mengarahkan siswa untuk menjauhi budaya kita sendiri, bahkan melupakan. Di sini pembelajaran bahasa Jawa atau di mata pelajaran bahasa Jawa, muatan lokal bahasa Jawa ini tetap harus diajarkan, tetap terus dilestarikan. Mulai bagaimana nanti akhirnya ketika sudah belajar bahasa Jawa, justru itu menjadikan kita paham, kita menjadi seperti ini, kita sampai saat ini seperti ini, itu karena bahasa kita, budaya kita. Jangan sampai lupa kita jas merah dari Pak Soekarno ya, jangan sampai melupakan sejarah. Kita terbentuk Indonesia seperti
ini yang sangat beragam dan nasionalis, yang berbagai macam suku, berbagai macam agama dan budaya. Ini kita bisa arahkan siswa bagaimana sejarah Indonesia terbentuk. Dia mulai dari budaya-budaya daerah tersebut. Nah, untuk itu sebagai seorang guru kita memang harus lebih tanggap, lebih kreatif dalam menampilkan pembelajaran bahasa Jawa. Nanti bisa ditampilkan secara monoton gitu ya. Bisa ditampilkan secara digital, tampilkan video, audio dan visualnya. Kemudian nanti bisa juga diiringi dengan tembang-tembang masyarakat atau yang lainnya. Dolanan itu tetap ditampilkan agar nanti siswa memang menjadi beragam. Nanti artinya ketika di luar siswa jarang mendengar itu, di sekolah mendengar itu, tapi kita juga tetap harus menekankan siswa untuk melestarikan budaya tersebut. Karena memang budaya sendiri kita terbentuk seperti ini, Indonesia bersatu, merdeka. Apalagi ini Indonesia kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka kita harus lebih memerdekakan pembelajaran. Nanti ini penting sekali. Oke, jadi saya simpulkan ini terkait dengan pembelajaran khusus ya, berarti bahasa Jawa ini termasuk muatan lokal atau daerah. Jadi kita sebagai guru harus tetap melestarikan ya. Katakanlah kita itu minimal nguri-nguri, kita harus berani tampil beda, bisa pakai IT tadi ya. Nah itu mungkin nanti bisa kita semua coba lakukan dan mudah-mudahan ya bisa efektif dalam melanjutkan atau melestarikan budaya Jawa sendiri, termasuk di dalam sekolah, yaitu pembelajaran bahasa Jawa. Dan jangan lupa juga Pak, kita kalau pahami di luar negeri, kita harusnya patut berbangga karena salah satu universitas di Jawa Tengah, di Semarang ya, bisa saya sebutkan universitasnya itu go internasional dengan gamelan. Bahkan Amerika itu suka dengan budaya Jawa, yaitu nembang. Nah itu ini sebenarnya bekal kita, ini modal kita, bagaimana jangan sampai kita putus asa atau tidak percaya diri meninggalkan budaya kita. Oke, terima kasih Pak Alam untuk hal tersebut sudah terkupas tuntas. Ini poin akhir Pak. Poin akhir ini pembelajaran yang berbasis IT. Kalau kita lihat, kita amati di lingkungan kita, itu pembelajaran IT itu tidak setiap hari kita lakukan. Katakanlah menampilkan PowerPoint atau menyaksikan YouTube atau video-video yang lain, itu tidak setiap hari. Nah itu termasuk permasalahannya, kita yang muda itu ya katakanlah masih perlu belajar juga. Yang guru-guru yang sudah senior, yang sudah usia itu Pak, mula pun sepuh mboten saged IT, laptop nggih kula cemumuk Pak. Biasanya campuran enggak apa-apa. Katakanlah dia itu sudah merasa terbatasi dengan usia. Nah, itu langkah kita sehingga tidak ada pembenaran hanya wis tuwa ora apa-apa. Nah, seperti itu Pak. Bagaimana langkah-langkah yang bisa kita gunakan agar semua guru ini katakanlah bahasanya itu melek teknologi. Tidak bisa kita pungkiri juga Pak ya. Memang kasus tersebut sering terjadi ketika guru-guru senior yang mohon maaf dalam tanda kutip sepuh mereka beralasan bahwa kita sudah tua, tidak perlu mengikuti yang aneh-aneh. Ya, kita juga tidak bisa memaksakan untuk bagaimana mereka bisa mengikuti, tapi setidaknya kita bisa memelopori. Kita sebagai guru muda, kita guru penggerak katakanlah, nanti kita arahkan, kita berikan contoh. Kita juga harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan kita memang digadang-gadang seperti generasi emas. Bagaimana kita membentuk generasi emas tersebut, memang kita tidak bisa memungkiri banyak yang mengaluh dengan perkembangan zaman IT yang ada. Itu menurut saya tidak menjadi masalah menurut saya, karena harus dimulai dari diri sendiri kita sebagai seorang pendidik. Kita bangun relasi dengan guru-guru yang ada di sekitar kita, terutama yang di paling kecil di sekolah. Kita ciptakan budaya. Kita tidak harus memerintah Bapak Ibu yang senior, karena
pamali, nggak mungkin kita mengajari seorang guru yang sudah senior, karena dari budaya kita kan nggak bisa, karena nggak sopan, ataupun mengganggu yang tidak sopan kepada orang tua. Nah, kita cukup dengan memberikan contoh ataupun teladan. Bagaimana kita memberikan suasana pembelajaran di suatu kelas dan di lingkungan sekolah tersebut, memberikan role model. Jadi kita menjadi role model pembelajaran di berbasis IT. Nah, di situ saya yakin Bapak Ibu guru yang memang belum bisa menguasai IT akan tertarik, tersentuh dengan apa yang Pak tadi tampilkan atau terapkan di, apalagi itu mungkin ternyata dengan ini kita lebih mudah dalam mengajar ya. Ternyata dengan ini anak-anak lebih bersemangat. Seperti itu ya Pak. Ya, memang dimulai dari kita sebagai guru pendidik, kita harus bisa memberikan contoh yang baik. Jadi seolah-olah kita nanti menjadi role model di sekolah tersebut, di sekolah yang kita tempati. Dan kadang juga buat PowerPoint ini butuh waktu yang lama, buat video ini juga butuh waktu yang lama. Itu setidaknya itu jangan digunakan buat alasan ya. Jadi mungkin ada trik jitu, ataupun kita bisa kerjasama dengan Bapak Ibu guru. Ayo sesama kelas 5 katakanlah kita buat ini, proyek ini, seperti itu ya Pak. Jadi mungkin nanti bisa tukar silang media yang kita hasilkan, sehingga guru-guru yang sudah sepuh pun bisa menikmati media yang dibuat oleh anak-anak muda, seperti itu ya Pak. Sekali ya, itulah pentingnya. Tapi kalau memang kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Jadi tak kenal ya harus berkenalan. Jadi kita memberikan pengenalan melalui pembelajaran yang kita terapkan. Jadi saya yakin pasti seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita akan mengikuti dengan senang hati, dengan minat yang semangat tinggi. Oke, terima kasih Pak Alam. Saya rasa untuk pembahasan 6 jenis permasalahan tadi sudah lengkap. Dan dari ulasan tadi bahwasanya harus ada komunikasi yang kuat antara sekolah, yaitu Bapak Ibu gurunya, dengan siswa dan juga dengan orang tua, termasuk dengan masyarakat lingkungan sekitar sekolah, untuk bersama-sama memastikan peserta didik kita ini ada perkembangan ya Pak, dan meraih apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi cita-citanya. Kita bisa memfasilitasi anak-anak, dan katakanlah semua anak pasti ada kelebihannya masing-masing. Tinggal Bapak Ibu guru dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan untuk memberikan pengalaman belajar, baik yang melalui lingkungan sekitar, baik yang tadi dengan IT ya Pak. Dan intinya guru dituntut untuk lebih mobile, bisa menggunakan segala platform yang sudah tersedia sekarang, menjadi guru yang milenial, apa yang 4.0, tahu apa itu Pak? Sekarang ada 5.0. Itu ya, mungkin itu yang dapat kita ulas kali ini, bahwasanya masalah-masalah yang ada di sekolah itu pokok penting permasalahan tersebut bisa teratasi ketika guru mampu menemukan ide-ide ataupun karya-karya inovatif dalam pembelajaran dan yang menarik untuk siswa, dan tujuan utamanya adalah pembelajaran tercapai. Seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Alam, Pak Mahmud Samsul Alam, SPD MPD, yang telah membantu saya pada kali ini dalam penyelesaian tugas wawancara eksplorasi masalah di dalam PPG saya. Terima kasih sekali lagi Pak Alam. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Alam.